Halo semuanya, teman-teman dan rekan dosen yang saya hormati. Selamat datang ya di channel ini. Di video kali ini kita akan bahas topik menarik dan penting juga nih buat kita yang menuju ke dunia kerja dan mulai mencari-cari dunia kerja, yaitu saya akan membawakan materi tentang leadership atau kepemimpinan. Leadership bukan cuma soal jabatan tinggi atau jadi bos saja teman-teman, tapi tentang bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri dan orang lain menuju tujuan bersama. Jadi kita juga harus punya jiwa leadership buat dunia kerja itu sangat penting juga ya teman-teman. Kita lanjut aja ke materinya. Sebelum lanjut ke materinya, saya punya pertanyaan menarik nih. Apakah semua orang bisa jadi pemimpin? Jawabannya tentu saja bisa, tapi kepemimpinan itu bukan bawaan dari lahir. Ia dibentuk, dilatih, dan juga ditempa. Jadi kita itu bukan skill alam lah istilahnya, tapi juga kita harus berlatih gimana sih caranya kita bisa jadi pemimpin atau punya jiwa leadership. Apa sih itu leadership? Leadership adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menginspirasi, dan mengarahkan orang lain. Bukan cuma soal menyuruh, tapi tentang memberi contoh dan menciptakan arah. Gak mungkin dong kita cuma nyuruh-nyuruh doang pada rekan kerja kita biar kita kelihatan leadership. Gak mungkin gitu ya teman-teman. Jadi perlu dicatat nih. Ada juga contoh-contoh leadership dari tokoh-tokoh. Yang pertama itu ada Soekarno. Kenapa sih Soekarno bisa dikatakan orang yang punya leadership yang bagus? Karena Soekarno itu punya visinya tentang Indonesia merdeka, jadi mempengaruhi, membawa rakyat Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya ada Nelson Mandela. Dia itu dulu punya jiwa kepemimpinan yang bagus juga teman-teman. Bisa dicek di platform-platform seperti Google ya teman-teman. Selanjutnya ada Elon Musk. Siapa sih Elon Musk itu? Nggak mungkin nggak tahu dong. Sekarang pada zaman sekarang itu Elon Musk siapa? Elon Musk adalah pencipta AI, terus juga yang mengembangkan AI, dan sekarang juga punya menciptakan mobil seperti Tesla yang teknologinya luar biasa itu. Leadership itu juga harusnya kita itu memberi dampak pada rekan-rekan, bukan tentang dampak doang sih teman-teman, tapi juga yang lain juga. Leadership juga kemampuan untuk membentuk arah, bukan sekedar mengikuti arus ya teman-teman. Selanjutnya masuk ke materi ciri-ciri pemimpin hebat. Yang pertama itu ada visi yang jelas, integritas, komunikasi efektif, empati, keputusan tegas. Apa sih itu visi yang jelas? Visi yang jelas, mereka tahu kemana tujuan tim dan bisa menginspirasi orang untuk ikut ke sana. Jadi visi itu nggak cuma visi doang, tapi diikuti dengan misi untuk mencapai tujuan dari visi tersebut. Jadi gak mungkin dong kita sebagai pemimpin tapi punya visi gak jelas, nanti malah kasus yang kita tangani itu gak benar. Yang kedua itu integritas. Integritas itu apa sih? Integritas mereka melakukan hal yang benar bahkan saat tak ada yang melihat. Jadi kita jangan cuma melakukan yang baik-baik itu di depan orang-orang saja, tapi misalkan kita ketahuan nih di belakang mereka nggak ngelakuin hal yang bagus, nanti nama kita jadi kurang bagus di mata mereka. Selanjutnya ada komunikasi efektif, mampu menyampaikan ide dan mendengar masukan. Mereka tidak hanya berbicara, tapi juga mereka juga harus sebagai pemimpin itu wajib mendengar. Jadi walaupun kita pemimpin dan kita punya keputusan, tapi juga kita harus mendengar ide-ide atau gagasan dari anggota lain yang dimana itu bisa menjadi sebuah ide buat kita juga. Selanjutnya ada empati. Empati itu apa sih? Empati bisa memahami dan peduli pada orang lain. Jadi sebagai pemimpin juga harus mempunyai empati. Kenapa? Karena kita juga harus nggak cuman kita
pakai ide kita, nggak boleh egois lah istilahnya. Selanjutnya ada keputusan tegas. Berani ambil keputusan bahkan saat situasinya sulit, di mana kita sebagai pemimpin itu harus punya komitmen yang kuat nih. Kita harus memilih, misalkan studi kasus yang A, nah kita studi kasus yang A itu harus ambil keputusan ini bagus apa enggak buat kedepannya. Selanjutnya kita masuk ke gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada transformasional, transaksional, demokratis, otoriter, situasional. Kita jelasin ini satu-satu. Sebelum masuk saya jelasin satu-satu. Setiap pemimpin punya gaya masing-masingnya. Setiap pemimpin punya gaya masing-masing. Yang pertama itu transformasional, menginspirasi perubahan besar. Jadi kita nggak harus mandek di satu pokok itu saja, harus kita itu bisa berkembang atas ada perubahan-perubahan tadi yang saya jelasin pada ciri-ciri pemimpin yang baik itu ada di berani ambil keputusan. Selanjutnya ada transaksional. Transaksional itu ada apa sih? Fokus pada target dan imbalan. Selanjutnya itu ada demokratis. Demokratis itu libatkan tim dalam pengambilan keputusan. Jadi kita itu dalam pengambilan keputusan itu nggak harus kita itu harus pemimpin terus, tapi juga harus butuh persetujuan dari tim. Bila mana kita itu biar merasa tim itu dianggap sebagai tim. Selanjutnya itu otoriter. Otoriter itu apa sih? Tegas, cepat mengambil keputusan, dan biasanya memimpin secara satu arah tanpa banyak diskusi. Cocok digunakan dalam situasi darurat atau krisis yang butuh kejelasan dan ketegasan. Contohnya seperti apa sih? Saat tim butuh arahan cepat, gaya otoriter bisa efektif, tapi saat butuh kreativitas, gaya demokratis lebih cocok. Selanjutnya ada situasional. Situasional itu menyesuaikan gaya dengan kondisi. Jadi kita itu nggak, misal dalam dunia kerja itu nggak harus kita tuh formal-formal saja, tetapi ada santai-santainya supaya di dalam tim itu merasa enjoy dan nyaman terhadap pekerjaan yang dikerjakannya. Masuk ke leadership sehari-hari. Yang pertama itu seperti membantu adik belajar. Nah, membantu adik belajar juga bisa disebut leadership. Kenapa sih? Karena kita itu juga kan sebagai mentor ya. Nah, mentor itu yang mengarahkan. Yang seperti dijelaskan sebelumnya, leadership itu kan bisa berbuat dampak. Nah, kita mengajarkan adik kan bisa berbuat dampak untuk adik kita supaya adik kita itu pintar. Selanjutnya, menjadi ketua kelompok tugas. Menjadi ketua kelompok tugas juga kan itu disebut leadership. Kenapa? Namanya juga ketua, kita itu harus mengetahui langkah-langkah dan tujuan kenapa sih studi kasus ini dibuat, kenapa sih kita harus buat begini, begini, dan begini. Selanjutnya, mengambil inisiatif dalam tim. Sebagai pemimpin, kita harus mengambil inisiatif dalam tim. Kenapa? Karena yang mengambil keputusan itu adalah kita sendiri dan atas persetujuan anggota-anggota. Misalkan nggak ada yang bisa ngambil keputusan, bingung dong gimana mau kelanjutannya bagaimana dan seperti apa. Seorang pemimpin atau yang berjiwa leadership juga punya kesalahan nih teman-teman. Seperti apa sih kesalahan-kesalahan itu? Yang pertama itu tidak mau mendengar. Pemimpin yang baik yang selalu mendengarkan pendapat dan masukan dari anggota timnya. Jadi kembali lagi, walaupun kita seorang pemimpin, kita jauhkanlah sikap dan sifat egois itu supaya teman-teman kita juga bisa berkembang. Jadi itu jadi pemimpin itu kita tuh harus menerimalah masukan-masukan dari rekan-rekan juga. Jadi itu kita harus tahu apa yang disampaikan teman-teman. Jadi
Jangan siapa yang menyampaikan, tapi kita itu harus mengambil apa yang disampaikan. Selanjutnya adalah micromanaging. Terlalu mengontrol setiap detail pekerjaan tim dapat menghambat kreativitas dan pertumbuhan. Jadi dalam pekerjaan juga jangan kayak terlalu kaku-kaku amat dan selalu ngikutin kemauan pemimpinnya. Itu akan menghambat kreativitas dan pertumbuhan di tim. Selanjutnya, tidak memberi contoh. Pemimpin harus menjadi teladan dan mencontohkan perilaku yang diharapkan. Jadi kita itu mau anggota tim kita atau rekan kerja kita itu mau ngelakuin, kita tuh mau tim kita itu ya bagus-bagusnya aja, tapi kita tidak mencontohkan yang baik, itu sama aja bohong, bukan yang berjiwa leadership atau kepemimpinan. Selanjutnya ada gagal membangun kepercayaan. Apa sih gagal membangun kepercayaan? Kepercayaan adalah fondasi dari hubungan pemimpin dan anggota tim yang efektif. Gimana jadinya misalkan pemimpin tapi nggak dipercaya oleh timnya. Misalkan kita mengambil keputusan, pasti anggota tim kita akan menyangka itu keputusan yang negatif atau jelek. Selanjutnya ada mengembangkan leadership. Yang pertama itu pimpin diri sendiri. Mulailah dengan disiplin dan tanggung jawab diri sendiri. Nah, kalian sebelum melakukan leadership di lingkungan atau teman-teman kalian juga harus belajar disiplin kepada diri sendiri dulu. Kenapa? Karena misalkan kita bisa memimpin orang tapi kita tidak bisa memimpin diri sendiri, itu sama aja bohong. Jadi belajarlah dari diri sendiri dulu, setelah itu baru ke dunia atau lingkungan kerja kalian. Setelah itu ada yang kedua, ada belajar dari mentor. Carilah mentor yang bisa membimbing dan berbagi pengalaman. Selain mentor juga, kalian juga bisa belajar dari atasan kalian atau teman-teman kalian. Jadi ambil sisi positifnya dan buang-buang jauh-jauh sisi negatifnya. Setelah itu aktif di organisasi, terlibat dalam organisasi untuk mengasah kemampuan dan kepemimpinan. Di organisasi kan banyak kita itu interaksi dengan orang-orang. Nah, kita juga di organisasi gak mungkin dong langsung jadi pemimpin. Nah, di situ kita bisa belajar caranya berorganisasi dan interaksi, gimana sih jadi pemimpin, bisa mengatur rekan-rekan timnya atau rekan kerjanya. Setelah itu yang keempat ada evaluasi dan refleksi. Lakukan evaluasi dan refleksi secara berkala untuk terus berkembang. Nah, setelah kalian menyelesaikan banyak studi kasus, kan ada, setelah itu melakukan evaluasi. Apa sih manfaat evaluasi itu? Manfaat evaluasi, kita itu jadi tahu kelebihan dan kekurangan studi kasus yang kita kerjakan. Jadi kita itu bisa berkembang lah setelah evaluasi. Penutup, terakhir ya teman-teman, leadership itu dimulai bisa dari diri sendiri. Ada quotes inspirasi tentang leadership. Pemimpin adalah seorang yang mengetahui jalan, menapaki jalan itu, dan menunjukkan jalan tersebut pada orang lain. John C. Maxwell. Leadership juga bukan hanya soal memimpin orang lain, tapi dimulai dari memimpin diri sendiri juga ya teman-teman. Jadi kita itu harus dalam proses belajarnya harus terus berkembang. Jangan mandek di situ-situ aja teman-teman. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila saya banyak kurangnya dan public speaking saya kurang bagus ya teman-teman. Semoga saya membuat video ini bermanfaat buat teman-teman. See you guys.